secara resmi kita menyerahkan penanganan zaitun ini kepada pemerintah. Kita tidak akan berbuat anarkis, kita tidak akan main hakim sendiri. Saya bisa memberikan garansi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami dari Lajnah Bahsul Masail, satu lembaga di bawah naungan PWNU wilayah NU Jawa Barat, yang pada kesempatan malam ini diberikan satu sesi khusus. Ini satu terima kasih dari kami diberikan waktu semacam ini dalam forum IJMI malam hari ini. Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa kajian pokok dari Lajnah Bahsul Masail adalah terfokus pada pokok-pokok ajaran maupun akidah-akidah yang terjadi di masyarakat. Sebelum kami melaksanakan bahsu ini, kami sedikit ceritakan asbabun nuzulnya, bahwa kami di Jawa Barat ini sudah beberapa tahun ini mengumpulkan fenomena-fenomena atau isu-isu yang beredar di masyarakat Jawa Barat tentunya, yang pada edisi kemarin kita mengadakan satu pertemuan rutin difokuskan di satu zona, yakni zona Cirebon, Indramayu, kemudian Majalengka, Kuningan. Di sana kami secara intensif mengumpulkan persoalan-persoalan yang masuk kepada kami dari masyarakat zona itu, zona Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Kuningan, yang dimana dari beberapa persoalan-persoalan yang muncul di redaksi kami cukup banyak ketika itu respon masyarakat. Akhirnya kami memutuskan mengambil satu tema khusus, yakni masalah persoalan zaitun, karena ini bertepatan dengan lokasi pelaksanaan kami yang kami laksanakan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Pesantren Hidayatul Thalibin, Kecamatan Pasekan. Pasekan itu Indramayu paling utara. Kalau domisili Az-Zaitun itu di selatan, di daerah Gantar, agak berjauhan tapi dalam satu wilayah kabupaten. Di sini banyak sekali masyarakat Indramayu dan sekitarnya, dan umumnya dari Jawa Barat, meminta kepada kami untuk memberikan satu pandangan keagamaan tentang persoalan yang mengemuka di masyarakat. Data yang masuk kepada kami ketika itu belum ada satupun fatwa seperti yang disampaikan Pak Khalil Nafis dari MUI, belum ada sikap keagamaan dari MUI ketika itu, meskipun sudah ada mencoba investigasi dari MUI Indramayu, dari Kanwil Kemenak, kantor Kemenak Indramayu, maupun dari Kemenak Jawa Barat. Yang ketika itu kami mengumpulkan data-data dari beliau-beliau yang melakukan investigasi langsung ke Zaitun. Kemudian didukung pula oleh kami ketika itu setelah acara Bahsul Masail, ketemu dengan tim MUI dari pusat yang dipimpin oleh Profesor Firdaus ketika itu, dan salah satu anggotanya adalah teman kami Dr. Aang dari Kuningan kalau nggak salah. Kita bertemu di Indramayu, di kantor PJNU Indramayu, sebagai salah satu modal kami dalam mengkaji ilmiah, sebab dalam Bahsul Masail itu fokusnya adalah kajian ilmiah satu fenomena di masyarakat. Akhirnya setelah mengumpulkan data yang begitu banyak dari berbagai macam sumber yang kami dapatkan, ada yang dari masyarakat di sekitar Az-Zaitun sendiri, dari masyarakat Jawa Barat, kemudian dari konfirmasi Syekh Panji Gumilang sendiri yang mengatakan di beberapa media, bahkan di media ofisialnya Az-Zaitun sendiri, dari hasil investigasi dari MUI Indramayu, kemudian Kemenak Indramayu, kemudian Kemenak dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Kami akhirnya berkumpul ketika itu
pada hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis tanggal 15 Juni. 15 Juni di pesantren di Darut Tholibin di bawah asuhan pimpinan kami dari wilayah Sentul, Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Ahmad Juhadi. Dalam kesempatan itu yang hadir cukup banyak dari perwakilan dari kabupaten, pemerintah Kabupaten Indramayu, dari MUI Indramayu, dari tokoh-tokoh masyarakat Indramayu, dari tentunya dari unsur-unsur kami dari NU Jawa Barat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkumpul. Di sana dibahas satu fenomena di mana banyak sekali persoalan-persoalan yang memerlukan pandangan keagamaan, sikap-sikap keagamaan. Yang akhirnya kami ketika itu memfokuskan diri bukan pada persoalan furu'ul fikih, persoalan yang sifatnya furu'iyah, yang ikhtilafiyah, yang sangat harus dihormati dalam satu kajian fikih, bahwa kalau persoalan furu'iyah itu sangat biasa sekali terjadi perbedaan, seperti hanya perbedaan persoalan sholat sunnah, persoalan tradisi, persoalan ibadah-ibadah yang sifatnya bukan pokok. Hal ini kami sangat menghormati sekali perbedaannya. Tapi dalam Bahsul Masail ketika itu di Kabupaten Indramayu, kami memfokuskan pada istidlal yang menurut kami banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, persoalan narasi hukum serta persoalan istimbat, penggalian hukum yang menurut kami banyak penyimpangan ketika itu. Persoalan pertama yang dibahas ketika Bahsul Masail itu adalah bahwa ketika pihak Az-Zaitun, sebagaimana dikonfirmasi oleh Syekh Panji Gumilang sendiri ketika itu, model sholat berjarak, yang kami bahas bukan persoalan bagaimana sholat berjaraknya, karena itu persoalan khilafiyah, tapi yang kita bahas adalah bagaimana Az-Zaitun ini mengistidlal atau menggali hukum dengan cara langsung bersumber kepada Al-Quran, yang kami temukan ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dan tidak sesuai dengan kaidah penafsiran yang sudah baku, yang sudah berlaku di syariat Islam. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Khalil Nafis, bahwa kami menemukan pola istinbat atau pola istidlal dari Syekh Panji Gumilang ini sangat jauh dari kaidah-kaidah penafsiran yang benar dan baku. Dan kami menilai model cara penggalian hukum dengan mengaitkan dalil Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi, secara serampangan Syekh Panji Gumilang hanya terfokuskan dengan ungkapan tafassahu, memberikan jarak, yang akhirnya ini kemudian dipaksa tanpa melalui kaidah penafsiran yang benar, tanpa melalui penggalian hukum yang baku di dalam Islam. Tiba-tiba dia mencetuskan hukum sendiri secara serampangan, tiba-tiba kemudian menghasilkan satu produk fikih, yakni sholat boleh berjarak, meskipun tanpa dalam keadaan COVID misalkan. Ini menurut kami satu hal yang sangat krusial dan sangat prinsip, bahwa cara-cara penafsiran ayat Al-Quran ini adalah cara yang serampangan dan keliru serta sesat. Model-model cara penggalian hukum semacam inilah yang sangat berbahaya untuk umat Islam. Sehingga wajar ketika ini disimpulkan sesat, maka kesesatan selanjutnya akan berlanjut, seperti halnya dibuktikan dengan cara penempatan model sholatnya wanita ketika itu. Kita tidak mempermasalahkan produk hukum wanita diletakkan di situ, bukan, tapi bagaimana dia menggali hukum, bagaimana dia mengistidlal hukum, bagaimana dia mengistimbat hukum dari sumber primer yang disepakati seluruh ulama di dunia, yakni dari Al-Quran maupun hadis, secara serampangan dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang. Dia secara serampangan mengatakan bahwa perempuan penempatannya semacam ini berdasarkan mazhab atau pola pikirnya, caranya Bung Karno. Padahal seluruh umat di dunia ini sepakat bahwa kalau dalam persoalan ibadah, sumber otoritatif, sumber primer itu harus
berlandaskan Al-Quran maupun Al-Hadis. Pola istimbat, penggalian hukum, kemudian pola penafsiran ayat, penafsiran hadis yang secara serampangan dan seenaknya sendiri, tanpa menggunakan kaidah-kaidah baku yang disepakati oleh ulama, seluruh ulama bahkan, ini sungguh satu penyimpangan yang besar dan menurut kami sangat fatal, sehingga ketika itu diputuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang dengan semena-mena dia menafsirkan ayat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian dia memproduk fikih yang akhirnya dia punya satu kesimpulan wanita boleh di depan, kemudian wanita boleh bercampur dengan softnya laki-laki ketika sholat, kemudian dia punya satu kesimpulan fikih sendiri bahwasanya menggunakan bahasa-bahasa atau ritual-ritual yang khusus untuk kaum non-muslim, yakni Yahudi, kemudian dia paksakan, dia kolaborasikan, kemudian menjadi satu tradisi yang dilakukan oleh Zaitun di dalam pesantrennya. Ini sungguh berbahaya sekali, karena apa? Pihak Syekh Panji Gumilang ini sama sekali tidak mengindahkan pola baku, aturan pokok dalam ajaran Islam. Satu, Al-Quran, kemudian kedua, hadis, yang ketiga adalah kesepakatan ulama atau al-ijma'. Ini sama sekali tidak dipakai sama sekali oleh Syekh Panji Gumilang. Ini satu hal yang sangat berbahaya sekali, bahwa Syekh Panji Gumilang itu lupa bahwasanya dalam penggalian hukum itu tidak bisa serta-merta hanya kajian sejarah saja, tidak boleh hanya sekedar kajian-kajian yang sifatnya sosial saja. Ada dalil yang sangat otoritatif sumbernya yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yakni Al-Quran maupun Al-Hadis, yang ketika itu secara serampangan dilanggar atau bahkan ditinggalkan atau sama sekali tidak diperhatikan sama sekali. Sehingga ketika itu kami memberikan satu pandangan hukum dari Nahdlatul Ulama, karena masyarakat Indramayu itu kami yakin mayoritas adalah masyarakat Nahdiyin, Jawa Barat, bahkan di sekitarnya ada Indramayu, ada Cirebon, ada Majalengka, ada Kuningan, ada di sebelah sana lagi ada Subang. Itu saya yakin apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama adalah salah satu bentuk sikap keagamaan yang akan menjadi pegangan masyarakat kita Nahdiyin ketika itu. Maka kami kemudian menyimpulkan bahwa pola penafsiran, pola istidlal, kemudian pola bagaimana menafsiri ayat Al-Quran maupun hadis, ini sungguh jauh dari sumber primer Al-Quran dan tata cara penafsiran yang ada. Sehingga wajar tadi saya sepakat dengan Bapak Kiai Khalil Nafis, bahwa salah satu tanda kesesatan satu aliran tertentu dalam panduan MUI, salah satunya adalah secara serampangan menafsirkan Al-Quran. Itu satu pintu. Yang kedua, melakukan pengkolaborasian, pencampur adukkan ajaran agama, padahal itu sudah ada aturan bakunya. Yang ketiga, kemudian menurut kami, apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini sangat jauh dari ajaran-ajaran aswaja yang mayoritas, kami katakan, mayoritas adalah dianut tidak hanya muslimin Jawa Barat saja, tapi juga dianut oleh mayoritas dari warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada persoalan itu, persoalan pembahasan kami, dibahas tentang masalah seringnya Syekh Panji Gumilang menggunakan ritual-ritual khusus agama lain. Kami menyebutnya begitu, seperti salam Havenu Shalom Alaihim, itu merupakan ritual khusus agama non-muslim Yahudi. Kemudian ajakan untuk mempelajari kitab Injil, padahal hari ini sudah terjadi banyak tahrif, banyak distorsi, malah dia mengajak untuk memperkuat keimanan ketika itu, mempelajari perjanjian lama, ketika secara tegas beliau mengatakan begitu. Maka ini sungguh sangat disayangkan sekali. Sebuah pesantren yang seharusnya menanamkan pemahaman Al-Quran secara menyeluruh, menanamkan pemahaman Al-Hadis secara menyeluruh, menanamkan pemahaman para ulama salafus sholihin secara baik dan benar, itu semua tidak diindahkan, bahkan malah tiba-tiba memasukkan pemahaman-pemahaman yang nanti sangat berbahaya untuk generasi
pendidikan yang ada di Zaitun. Kita tahu di Zaitun itu ada generasi dari mulai kecil, dari TK, dari SD, dari SMP, dari Aliyah. Kemudian ini diajak oleh pihak pesantren mengkolaborasikan berbagai macam aliran. Ini sungguh sangat berbahaya sekali bagi kami. Itu yang kedua yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, saya lihat teksnya, nanti bisa saya share nanti hasil keputusan basuhnya. Tentang kami menyayangkan ketika itu sudah sekian tahun pemerintah belum melakukan tindakan sama sekali. Kami mencoba mengambil respon dari para hadirin Basul Masail ketika itu. Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Kami menilai sikap pemerintah selama ini masih kurang responsif, masih kurang greget, masih terkesan membiarkan saja. Maka ketika itu kami memutuskan untuk mengambil langkah merekomendasikan kepada pihak terkait, dan alhamdulillah kemarin setelah basuh kita di tanggal 15 kemarin, berapa minggu kemudian kemarin direspon oleh pihak Kemenak, kemudian direspon oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU, kemudian selanjutnya menjadi lanjutan-lanjutan yang akhirnya kemarin kita mendengar respon dari Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Ketika itu kami memutuskan untuk merekomendasi secepat mungkin pemerintah mengambil tindakan, karena selama ini kami menilai, menurut penilaian kami, Zaitun di Indramayu sudah sekian lama dibiarkan begitu saja. Masyarakat kami Nahdliyin sangat merasa resah dengan keadaan Zaitun yang selama ini banyak memberikan dampak-dampak yang kurang baik kepada kita, warga Nahdliyin di Indramayu. Sehingga perlu adanya segera pemerintah menangani ini. Kami mendapatkan laporan segitu banyak dari masyarakat Indramayu yang di sekitarnya Zaitun, merasakan bahwasanya ini alirannya sangat jauh menyimpang dari kita. Seperti saya setuju apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi yang Bapak Haidar tadi itu. Memang itu fakta yang kami dapatkan dan dilaporkan kepada kami. Makanya kami meresponnya dengan segera mungkin ini masyarakat pemerintah mengambil tindakannya. Yang berikutnya kami kemudian memproteksi, itu salah satu tugas kami, memproteksi masyarakat. Kami merasa terpanggil karena warga kita Nahdliyin adalah mayoritas di Indramayu, maka kami mengeluarkan satu fatwa di mana untuk memproteksi warga kami jangan sampai memondokkan anaknya di Zaitun. Haram menurut fatwa kita. Dengan pertimbangan tadi itu, dengan segenap penyimpangan, penyesatan yang dilakukan oleh Zaitun tadi, kami mengambil satu langkah bahwa Zaitun haram untuk sebagai tempat pendidikan pesantren anak-anak kami. Dari Aswaja, dari seluruh aliran manapun kami sepakat itu haram. Bagaimana tidak kalau nanti anak-anak didik kita yang kecil dicekoki dengan penyesatan-penyesatan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini kami khawatir sekali, sehingga sebagai salah satu bentuk proteksi kami mengajak semua masyarakat Nahdliyin dan seluruh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah dari seluruh aliran yang ada di Indonesia ini, kami himbau jangan sampai memondokkan anaknya di Zaitun lagi. Ini satu hal yang sangat krusial yang akan menambah jumlah banyak mereka, menambah banyak jumlah penyesatan-penyesatan oleh mereka. Sehingga kami memberanikan diri untuk mengatakan haram hukumnya memondokkan anak di pesantren Zaitun. Dan hari itu saya melihat belum ada satupun fatwa keluar dari MUI, belum ada, sikap dari Kemenak belum ada. Baik MUI yang paling bawah sampai pusat, itu belum ada fatwa semacam itu. Karena kita sudah sangat melihat ini resikonya besar sekali ini. Kami tidak ingin anak-anak kami kemudian tercekoki faham-faham yang sesat oleh yang dilakukan oleh Zaitun. Itu satu yang paling krusial, karena kemudian ini menjadi hal yang sangat penting, kemudian kami merekomendasikan beberapa hal pokok yang sudah menyebar di media kemarin itu, jangan sampai kemudian hal ini terlewat begitu saja. Kami bahwa pemerintah yang pertama menindak tegas. Saya sangat setuju dari Bapak BNPT tadi, Bapak Jenderal Ahmad Nur Wahid dari Densus maupun dari MUI maupun dari Bapak Mahfud MD, menyambut baik apa yang sudah beliau laksanakan, karena ini salah satu rekomendasi kami untuk segera pihak pemerintah menindak
pihak Zaitun kalau memang betul-betul terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, kemudian kami merekomendasikan agar seperti tadi, proteksi kepada masyarakat kami dari ajaran sesat dan akidah yang menyesatkan. Tadi saya setuju dengan Bapak Moderator tadi, itu dilakukan oleh pihak Kemenak dari MUI maupun dari pemerintah, tapi kami selaku warga Nahdliyin, pengurus Nahdliyin, punya tanggung jawab moral yang sangat besar, kami yang paling bersentuhan di bawah. Kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah, ketemu dengan masyarakat di masjid-masjid, di masjid taklim, itu semua dai-dai kita, para tokoh-tokoh kita mengajak mereka semua untuk segera melakukan pembinaan dan pencerahan ilmiah, agar masyarakat kita tidak tambah banyak lagi yang masuk ke Zaitun. Kemudian yang ketiga, kami sebagai Nahdliyin satu suara menyerahkan semuanya ini kepada pihak pemerintah maupun yang terkait. NU sangat mendukung sekali langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah. NU sangat mendukung sekali apa yang ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pihak-pihak semuanya kemarin. Kami sangat mendukung semua, dan kami jangan khawatir NU akan meredam di masyarakat. Tidak ada lagi gejolak-gejolak yang sifatnya anarkis. Persoalan bagaimana demo itu mungkin sebagian masyarakat saja yang mengungkapkan ketidaksetujuannya mereka dengan Zaitun, kekecewaan mereka, tapi yakinlah bahwasanya NU dan seluruh ormas yang ada di Indramayu secara resmi kita menyerahkan penanganan Zaitun ini kepada pemerintah. Kita tidak akan berbuat anarkis, kita tidak akan main hakim sendiri. Saya bisa memberikan garansi itu karena kemarin kita sudah rapat untuk meyakinkan kepada masyarakat jangan pernah main hakim sendiri. Kalaupun demo silahkan, itu hanya sebagai salah satu bentuk menyampaikan aspirasi saja, tapi itu tidak ada yang resmi dari NU, tidak ada. Semua unsur kami NU Jawa Barat menyerahkan penuh penanganan ini kepada pemerintah. Tidak akan ada demo yang atas nama NU, tidak ada. Apalagi perbuatan anarkis menyerang ke dalam, tidak ada. Kami jamin semacam itu. Itulah, terima kasih atas apa yang waktu diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih kepada pihak ISMI yang memberikan waktu kepada kami. Alhamdulillah ketika itu kita memutuskan Basul Masail, memberikan rekomendasi. Kita tidak pernah menduga akan hasilnya sedemikian besar viralnya, karena ketika tanggal 15 Juni itu saya melihat di media belum ada sikap resmi, mengeluarkan pernyataan resmi, rekomendasi resmi belum ada, tapi kemudian menggelinding makin besar, dan alhamdulillah ini sesuai dengan harapan kami. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.